Halo guys, kembali lagi bersama kami di CDC pada section Indonesian History. Jadi guys, hari ini kita akan menceritakan tentang kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan Inggris di Indonesia. Dikala itu Indonesia masih disebut sebagai Hindia Belanda. Jadi apa saja kebijakan-kebijakan pemerintahan Inggris di Indonesia? Di bidang apa sajakah kebijakan-kebijakan ini diterapkan? Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai. Dikala itu, Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles lah yang diangkat untuk mengatur pemerintahan dan meningkatkan perdagangan serta keuangan dari Hindia Belanda. Raffles menentukan landasan pemerintahan di Indonesia berdasarkan kebijakan Inggris yang diterapkan di India. Raffles ingin menciptakan ekonomi yang bebas dari segala unsur paksaan di Jawa dalam upaya untuk menjalin kerjasama dengan para raja dan bupati. Raffles ingin menghapus segala bentuk penyerahan wajib dan pekerjaan rodi khususnya para petani. Raffles ingin memberikan kepastian hukum dan kebebasan berusaha. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Raffles dilandaskan atas 3 asas, yaitu 1. Segala bentuk dan penyerahan wajib maupun pekerjaan rodi perlu dihapuskan dan kebebasan penuh diberikan kepada rakyat untuk menentukan jenis tanaman yang hendak ditanam tanpa unsur paksaan apapun juga. Yang kedua, peran para bupati sebagai pemungut pajak dihapus dan sebagai gantinya mereka dijadikan bagian yang terintegrasi dari pemerintahan kolonial dengan fungsi-fungsi pemerintahan yang sesuai dengan asas-asas pemerintahan di negeri barat. Secara konkret, hal ini berarti bahwa para bupati dan kepala-kepala pemerintahan pada tingkat rendahan harus memusatkan perhatiannya pada proyek-proyek pekerjaan umum yang dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk. Yang ketiga, berdasarkan anggapan bahwa pemerintahan kolonial adalah pemilik tanah. Para petani yang menggarap tanah dianggap sebagai penyewa tanah milik pemerintahan. Untuk penyewaan tanah ini, para petani diwajibkan untuk membayar sewa tanah atau pajak atas pemakaian tanah pemerintah. Sewa tanah inilah selanjutnya dijadikan sebagai dasar kebijakan ekonomi pemerintahan Inggris di Indonesia. Sistem sewa tanah atau Land-Lease Title diharapkan dapat memberikan kebebasan dan kepastian hukum kepada para petani dan juga merangsang arus pendapatan negara yang mantap. Perubahan-perubahan yang diterapkan oleh Raffles bukan hanya perubahan ekonomi, tetapi juga perubahan sosial budaya yang sangat penting, yang menggantikan ikatan-ikatan adat tradisional dengan ikatan kontrak yang belum pernah dikenal sebelumnya. Begitu juga dengan ekonomi masyarakat Jawa yang tradisional dan feodal digantikan dengan sistem ekonomi yang didasarkan atas lalu lintas pertukaran yang bebas. Kebijakan-kebijakan Raffles diberlakukan di bidang pemerintahan, pengetahuan, dan ekonomi. Di bidang pemerintahan, Raffles mengambil langkah-langkah berikut. 1. Membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. 2. Masing-masing keresidenan mempunyai badan pemerintahan. 3. Para bupati dijadikan pegawai pemerintah sehingga mereka mendapat gaji dan bukan lagi memiliki tanah dengan segala hasilnya. 4. Menghapus perbudakan. Di bidang pengetahuan, Raffles menetapkan kebijakan berupa 1. Mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia sehingga menghasilkan buku History of the East Indian Archipelago. 2.
Raffles bersama dengan Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberi nama ilmiah Rafflesia arnoldi. 3. Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan kebun raya Bogor sebagai kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Hindia Belanda, bahkan dari beberapa penjuru dunia. Di bidang ekonomi, Raffles mengambil langkah-langkah berikut. 1. Penghapusan segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa atau kerja rodi. 2. Pemberian kebebasan dalam usaha perdagangan dengan memberi kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam perdagangan. Rakyat diberi kebebasan untuk menanam tanaman-tanaman yang laku di pasaran internasional. Ketiga, pelaksanaan monopoli garam. 4. Penjualan tanah kepada pihak swasta dan melanjutkan usaha penanaman kopi. 5. Penciptaan sistem sewa tanah atau land rente. Jadi itulah guys kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintahan Inggris di Indonesia. Semoga bermanfaat. Kami mohon maaf jika ada informasi yang kurang maupun salah. Beritahu kami di kolom komentar di bawah ya. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang sistem sewa tanah yang diterapkan Inggris di Indonesia. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng jadi kalian tahu kapan kita upload video baru. Klik juga tombol like dan share video ini ke seluruh sosial media dan teman-teman kalian semua. See you in our next video guys. Bye-bye.